kadang-kadang dia suka lupa ya sama dia ini lagi berbadan dua gitu, lagi ada anak kita gitu loh di perut. Jadi kadang suka lupa, akhirnya kita tahan gitu, yang pelan-pelan gitu. Tapi gimana mungkin Kak, ini kan kamu ini mungkin udah dengar cerita dari teman-teman yang lain sebagai masa fokus untuk menghadapi itu, karena kan mau nggak mau harus dihadapi kan. Iya, karena tahu kenyataannya mau nggak mau harus dihadapin, dan memang kita juga yang mau kan, kita yang program, kita yang ngebangun lah ya semua ini gitu kan. Ya takut sebenarnya nggak sebesar itu sih rasa takutnya, karena memang harus dihadapin gitu kan. Tapi lebih ke yang dipikirkannya tuh adalah siap atau enggaknya gitu. Maksudnya siap pasti siap gitu, tapi yang terbaik tuh harus kayak gimana sih buat diri sendiri gitu, karena kan ya belum ada pengalaman kan sebelumnya kan gitu. Jadi itu sih yang masih ditimbang-timbang gitu, harus diobrolin berdua, normal terus harus banyak searching juga, harus banyak konsul juga sama dokter, sama teman-teman segala macam yang memang udah pada ngerasain gitu kan. Jadi menurut teman-teman juga yang memang seumuran, yang memang baru pengalaman pertama gitu, mereka menyarankan untuk ini gitu. Ya udah kita timbang-timbang lagi, kita ngobrolin lagi gitu, sampai akhirnya ya dapat keputusan itu sih gitu. Ya pokoknya pada hari nanti yang terbaik lah, karena udah jalan Allah ya semuanya ya kan. Kita memilih ini, ternyata kata Allah jalan ini ya. Betul. Kita nggak ada yang tahu gitu. Sebenarnya yang penting dijalanin aja sampai ke depannya kayak gimana. Kita kan nggak ada yang tahu. Jadi ya sebisa mungkin pokoknya yang terbaik lah gitu. Tapi kalaupun misalnya diarahkan untuk sesar, kita juga udah siap gitu aja. Kalau misalnya normal ya udah, kata Allah normal ya udah kita siap gitu. Itu sih. Arnold sendiri gimana, apakah kamu membatasi pekerjaan kah mungkin untuk siap siaga nanti ke depannya? Untuk saat ini mungkin belum ya, cuma nanti pas begitu masuk ke 7 bulan mungkin memang kita harus sudah menyiapkan gitu loh. Untuk saat ini juga kita sebenarnya udah menyiapkan, bagaimanapun juga Moni kan nggak bisa dilepas sendiri ya, dan dia pengennya ketika lahiran harus ada suaminya gitu, harus ada saya gitu kan. Saya juga nggak tega kalau misalkan Monik lagi lahiran, saya lagi kerja gitu kan. Jadi kayak nggak kayak bukan seorang bapak banget gitu, bukan seorang suami banget gitu loh, bukan gue banget gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih insya Allah memberikan yang terbaik buat gua, terus juga buat Monik juga, dan semoga aja nanti pas begitu hari H semua jalan itu diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu sih kurang lebih. Kalau dari orang tua masing-masing gimana mungkin? Ini kan kayak ini hamil pertama kalian gitu kan. Ini gimana mungkin untuk posesif gak sih kepada kalian gitu mungkin? Kalau untuk dari orang tua kamu gimana ya? Kalau untuk posesif banget ya. Apalagi kan mamanya Arnold, mama aku juga gitu kan. Banyak banget larangan, pantangan yang mereka selalu ingetin gitu loh, terutama buat aku. Kayak dari jalan aja tuh mungkin aku di mata mereka jalannya tuh yang buru-buru gitu kali ya. Kalau Monika kan pecicilan ya, jadi kalau ngelangkah tuh bisa cepet gitu loh, kita bisa ketinggalan tuh sama dia tuh. Cuman kalau untuk saat ini kan kadang-kadang dia suka lupa ya sama dia ini lagi berbadan dua gitu, lagi ada anak kita gitu loh di perut. Jadi kadang suka lupa, akhirnya kita tahan gitu, yang pelan-pelan gitu. Kamu kan anak kita gimana nanti kamu? Oh iya pelan, udah. Habis itu naik tangga juga kita harus tuntun, kata mama juga jangan pakai slope tinggi karena bahaya gitu-gitu kan. Ini pakai slope. Nah itu juga tuh, itu salah satu pantangan juga yang sebenarnya bagi orang tua mungkin emang udah diharuskan untuk stop ya, tapi ada beberapa hal kan yang kita kayak masih pengen ya gue harus masih bisa kok gitu kan, penampilan gue kayak gini gitu kan, jiwa remaja ya. Masih yang kayak mikirin style juga sih kadang. Itu sih yang suka kayak orang tua masih ngingetin lagi, harus diulangin lagi kayak dek jangan, dek nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Dari dia juga sih sebenarnya, apalagi dia. Kalau gue sih di rumah itu protect banget ya, karena gimana ya, kita ini anak pertama, soal anak pertama yang harus kita jaga, itu istri kita juga kita harus sehat gitu kan. Makanya proteknya gak boleh makan cabai terlalu banyak, karena kita takut terpanas anak gue gimana gitu kan. Terus juga makan ya terus makan kecap yang jangan terlalu banyak, nanti
jadi gula, karena kan kecap tuh kan manis kan gitu loh. Jadi takutnya gulanya jadi makin tinggi gitu loh. Jadi harus dibatasin. Makanan nggak boleh banyak, boleh juga dikit-dikit aja, nggak boleh banyak-banyak. Terus juga makan es, takutnya ntar bayi kita di perut makin membesar gitu loh, kata dokter kan seperti itu. Dan Jadi dia kita nggak batasin gitu. dan dia nggak protek di makanan aja sih sebenarnya, lebih ke Apa ke itu? gerak-gerik. Aku juga kayaknya tuh, ya ampun, aku tuh iya Tidur. keseluruhan aku tidur nih ya. Aku cuma mau tengok ke kanan, gak boleh, harus dibangun. Dia yang dari tidur pules, yang dari ngorok bisa tiba-tiba bangun cuma buat ngebangunin aku, suruh aku tuh pindah Jangan kelamaan. posisi. Jangan kelamaan di kanan, kamu harus pindah ke kiri. Jangan kelamaan di kiri, kamu harus pindah lagi. Aku sampai yang kayak aduh, baru mau pulas dibangunin lagi sama dia, diingetin lagi gitu buat pindah-pindah posisi gitu. Terus juga kayak aku cuma pengen beberes gitu kan, namanya bumil nggak bisa diem banget lah, kayaknya boring ya kalau buat diem doang, itu tuh boring banget gitu. Jadi kayak pengen nyentuh ini, udah kamu duduk aja, kamu jadi ratu aja, biar aku minta tolong aku. Iya, kayak hal-hal nggak penting itu tuh kenapa harus minta tolong dia gitu loh. Itu yang aku pengen tuh kayak ya udah, aku juga pengen bareng-bareng aja gitu. Dia misalnya ngambil apa, aku ngambil apa gitu. Tapi dia nggak boleh, semua harus dia katanya. Aku nggak bisa kayak gitu. Gimana nggak boleh, kata dokter kan, dokternya titip ke saya soalnya bilang, Nol nanti jagain Monik ya gitu, kalau misalkan untuk pekerjaan yang berat jangan sampai dia ikut gitu, apalagi sampai Bumil masih muda begini terus dia nunduk-nunduk begitu kan, kadang-kadang suka takutnya kecepit atau apa gitu kan perutnya kan. Jadi udah pokoknya kamu udah mendingan kamu duduk diem, udah biar misalkan kamu minta apa tinggal bilang aja ke aku gitu loh, kamu mau ini gitu. Tiba-tiba kita udah ngilang nih, tiba-tiba dia udah nggak ada gitu loh. Aduh, terus yaudah akhirnya kita samperin lagi, dia lagi beberes coba. Udah kita tarik tuh yang di tangan dia tuh barang-barang itu kita ambil, udah kita bawa lagi ke kursi, duduk udah diem, tidur udah. Begitu, aduh ini kacau banget nih. Basicnya kan pecicilan ya Bun ya. Ya takutnya ya hal yang kita tidak inginkan lah pokoknya, karena kan Bumil tuh kan nggak boleh capek kan, nggak boleh capek. Terus juga napas aja jalan dari sini ke depan aja udah ngos-ngosan gitu loh. Itu mau belagu-belagu beres ini. Udah kayak gitu. Jadi udah mendingan kamu diem udah biar aku aja gitu loh. Begitu sih lebih tepatnya. Boleh ucapin dong selamat tahun baru sama harapan kalian. Boleh. Oke, kamu. Kamu dong. Ya udah. Untuk para pemirsa yang ada di rumah, Happy New Year buat kalian semua dan buat kita, buat seluruh Indonesia, seluruh dunia. Semoga apa yang diinginkan di tahun ini semuanya buat para pemirsa, buat kita, buat semuanya, buat Indonesia Di tahun depan bisa dapat tercapai. tercapai. Dan pokoknya hal yang positif ya datang kepada kita, kepada kalian semua, kepada negara kita, negara Indonesia tercinta gitu loh. Pokoknya nggak ada musibah, harapannya sih itu sih nggak ada musibah. Pokoknya benar-benar tenang, adem gitu ya sayang ya. Pokoknya dijauhin oleh wabah-wabah ya sayang ya. Itu sih yang kita pokoknya berdoa, mudah-mudahan nggak ada itu hal yang seperti itu gitu loh. Kita pengen banget balik seperti dulu lagi ya sayangnya, di tahun-tahun kita sebelum tahun 2015, 14, 16 yang lagi bener-bener tenang tanpa ada wabah gitu loh. Jadi kita kemana-mana tenang gitu. Ya kan, betul ya sayang? Benar. Terus juga di tahun depan mudah-mudahan posisi lahir kan nanti kan. Semoga sehat. Launching nih. Sehat, ibunya sehat, selamat pas lahirannya, lancar semuanya. Jadi anak yang ganteng, cantik, soleh dan soleha. Pokoknya nurut sama kedua orang tua, nurut sama keluarga. Amin. Bisa membanggakan negara Indonesia juga. Amin. Terima kasih banyak Arnold dan Monik. Thank you so Ya, much. terima kasih banyak. 1, 2, 3. Halo buat pemirsa MNC, Happy New Year yang ke 2023. Harapan untuk kita berdua adalah semoga Indonesia tetap tenang, tentram, aman, dijauhi dari musibah-musibah, dari wabah, dan kembali normal ya sayang ya. Amin. Dan juga apapun harapan kalian, harapan kita akan tercapai di tahun 2023 ini. Amin ya Allah. Amin, ya Pokoknya Happy New Year. Happy New Year. Thank you semuanya. Thank you so much. Yuk. Oke.
Ya gimana mungkin Karo dan Monik mungkin udah mendengar sih kabar dari Kak Bakti, Bakti perkembangannya seperti apa Kita ngedengerin kejadian Kak Bakti ya, itu kan sahabat kita, kakak kita juga, pokoknya bener-bener kakak terbaik lah buat kita. Kita juga nggak nyangka sih ya, tiba-tiba kita dapat kabar ya, taunya Kak Bakti masuk ruang ICU dan juga tidak sadarkan diri. Itu kita benar-benar sedih banget. Dan kemarin banget kita langsung datang ke rumah sakit karena memang kata dokternya memang nggak boleh masuk ke ruangannya ya, karena memang masih di ICU juga. Dan pas begitu kita nunggu itu sore banget, jam berapa ya, sekitar jam 5-an ya, jam 5 setengah 6-an lah. Alhamdulillah kita benar-benar senang banget, akhirnya Kak Bakti tuh sadar, udah sadar, udah bisa menggerakkan tangan, terus juga udah ngerespon keluarganya terutama ya kan. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak, doa kita semua dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita senang sih, cukup senang banget Kak Bakti udah kembali pulih ya. Dan ingat, dan ini salah satu yang bener-bener mengejutkan. Biasanya kalau misalkan pembuluh darah di otak tuh kata orang kalau misalkan udah pecah begitu, kadang-kadang kalau operasi sampai 2 kali kadang-kadang suka agak sedikit jadi tell me, terus juga memori linglung, memori juga itu jadi hilang ya, yang memori itu amburadul lah pokoknya, jadi amburadul gitu loh. Dan alhamdulillah keajaiban dari Allah ya sayang ya. Jadi begitu diceritain sama keluarganya itu memorinya itu udah bisa mengingat semuanya, dari keluarganya, adik kandungnya gitu kan, teman-teman, istrinya, semuanya dia ingat sih. Alhamdulillah anaknya, banget alhamdulillah. Jadi doa kita semua akhirnya dijabah ya sama Allah ya, pokoknya senang banget sih memang dapat kabarnya, walaupun kita cuma bisa lihat dari video ya, karena kita kan belum boleh masuk ke ruang ICU-nya, tapi dari video yang kita lihat aja kita udah seneng ya, minta ampun sih ngelihat udah bisa merespon dengan baik ya, udah ada istrinya juga di situ nemenin gitu kan, udah bisa bercanda juga. Itu sih yang bikin kita jadi happy ya, jadi senang. Dan karena Kak Bakti itu kan orang yang baik banget ya, baik banget. Gini, dia tuh banyak pekerjaan, maksudnya sana sini, tapi itu dia masih bisa meluangkan waktu itu. Kalau misalkan dia dapat libur nih, misalkan 1 hari aja, dia nggak menyempatkan buat istirahat, malah justru dia malah lebih ke keluarganya, kayak ngajak jalan gitu, ngajak have fun gitu, ngajak liburan. Setelah itu ya dia pulang besok kerja lagi, jadi benar-benar nggak ada istirahat, nggak ada capeknya ya, nggak ada istirahatnya gitu. Jadi kadang-kadang gini, waktu kita masih satu host bareng nih sama Kak Bakti, kadang-kadang kita suka bilang kan, Kak Bakti kan jarang minum air putih ya gitu kan, suka minum teh kotak, teh botol, teh inilah teh yang rasa-rasa. Iya pokoknya teh rasa lah ya, astagfirullahaladzim. Iya, pokoknya ya minum teh lah ya gitu. Jadi kadang-kadang kita suka mengingatkan gitu, Kak, jangan minum teh terlalu banyak lah, karena kalau yang apapun yang berlebihan kan gak baik gitu ya. Jadi minum air putih yang banyak itu bagus banget, karena kan kerjaan kita kan sebagian besar di otak kita itu butuh cairan air gitu loh. Yang terpenting adalah air putih, mineral ya. Itu ngaruh banget buat kinerja otak kita gitu. Buat fokus kefokusan juga tuh benar-benar dibutuhkan banget air putih gitu. Jadi setiap kita kerja bareng gitu, waktu itu aku tuh selalu ngingetin gitu, harus minum air putih Kak gitu, jangan kebanyakan minum teh gitu loh, karena nggak baik gitu loh. Akhirnya ya udah aku ingetin, akhirnya diminum air putih gitu. Kadang memang karena memang dia kan karena kerjanya banyak, ribuh jadinya kan, jadi kadang suka lupa gitu minum air putih gitu loh, karena memang basicnya kayaknya sukanya memang lebih suka teh ya, iya, daripada suka mineral teh, ya, daripada mineral. Pokoknya buat Kak Bakti kan insya Allah ini udah melewati masa kritis lah ya, dan udah sembuh, udah alhamdulillah udah membaik lah, udah sehat. Pokoknya buat Kak Bakti pesan dari Arnold nih, harus minum air putih yang banyak, hindarin teh pokoknya, karena itu bisa ngerusak jaringan otak sih. Pokoknya itu sih lebih tepatnya. Dan doa dari kita semoga Kak Bakti bisa lebih dilancarkan lagi, lebih pokoknya sehat lah ya, dijauhkan oleh penyakit-penyakit yang Kak Bakti yang tidak inginkan lah, keluarga yang tidak inginkan gitu loh. Pokoknya nanti saat ini pesan Arnold cuma itu aja. Pokoknya
teh sih nggak apa-apa diminum, tapi jangan terlalu banyak lah. Pokoknya intinya itu gitu loh. Banyakin minum air putih Kak gitu, dan istirahat terpenting itu loh. Itu doang sih. Kemudian